Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan Pak Maksum dalam pembelajaran seni budaya. Masih semangat ya? Insya Allah masih semangat. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum pembelajaran. Anak-anak sekalian, di minggu kemarin kita belajar tentang gaya dan aliran seni lukis. Masih ingat bukan dengan gaya dan aliran seni lukis? Bermacam-macam sekali kan? Anak-anak, di pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang seni lukis lebih dalam lagi. Perhatikan anak-anak karakter-karakter dari pewarnaan lukisan-lukisan ini. Bagaimana? Karakternya berbeda-beda bukan? Perbedaan itu anak-anak dikarenakan karena ada perbedaan teknik, alat, bahan, dan media melukis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang teknik, alat, bahan, dan media melukis. Berbicara mengenai teknik melukis anak-anak sekalian, itu bermacam-macam sekali, tetapi bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah teknik kering, yang kedua adalah teknik basah, dan yang ketiga adalah teknik perpaduan, teknik kering dan teknik basah. Nah, di bagian ini sudah saya berikan contoh dari masing-masing teknik. Baiklah, kita bahas satu persatu dari masing-masing teknik. Yang pertama adalah teknik kering. Teknik kering ini biasanya menggunakan alat pensil, pastel, krayon, pulpen, dan benda-benda yang lain untuk ditempel. Jenisnya ada teknik arsir, ada teknik dusel, ada teknik kerik, ada teknik puintilis, dan teknik tempel. Ya, ini salah satu contoh karya dengan teknik kering, anak-anak, kebetulan menggunakan pastel. Khusus untuk teknik tempel, anak-anak, teknik tempel ini memanfaatkan karakter-karakter bahannya ya, berkaitan dengan karakter bentuk, kemudian warna, kemudian tekstur, yang kemudian benda-benda itu ditempelkan sehingga menghasilkan sebuah karya seni lukis. Teknik tempel anak-anak juga ada macamnya, ada teknik kolase, yaitu karena benda-benda yang ditempel berbeda. Kemudian ada teknik mozaik, menggunakan kepingan-kepingan benda yang sejenis ya. Kemudian ada teknik montase, yaitu potongan-potongan gambar yang kemudian ditempelkan. Ya, ini salah satu contoh karya lukis anak sekalian yang menggunakan teknik tempel. Kebetulan benda yang ditempelkan sebagai bahan di sini adalah pelepah pisang ya. Akhirnya ditata sedemikian rupa jadilah sebuah karya seni lukis. Yang kedua, anak-anak melukis menggunakan teknik basah ya. Teknik basah bisa menggunakan bahan dari cat air, bisa menggunakan bahan dari cat minyak, kemudian akrilik, kemudian juga bisa menggunakan cat poster. Teknik-teknik yang digunakan dari cat-cat ini dalam rangka penuangannya ada teknik akuarel, ini biasanya cat air, tapi cat akrilik juga bisa diterapkan teknik akuarel. Kemudian ada teknik plakat. Teknik plakat ini cat minyak, cat akrilik, cat poster, itu juga sifatnya plakat. Kemudian ada teknik yang menggunakan spray atau semprot, jadi penuangan catnya itu melalui semprotan ya. Kemudian ada penuangannya lagi menggunakan teknik batik yang menggunakan teknik tutup dengan malam, kemudian dicelup dengan cat atau dengan digoreskan. Kemudian juga ada teknik pointilis basah, juga ada teknik tempera, ya ini katanya dengan melukis di dinding. Nah, ini salah satu contoh karya seni lukis yang menggunakan teknik basah.
Kalau yang ini menggunakan teknik batik yang populer di Indonesia. Yang ketiga anak-anak adalah teknik melukis dengan berbagai teknik dan media. Ada yang mengatakan sebagai mix media. Nah, ini zaman modern ini anak, seni rupa modern sekarang ini, seniman itu tidak dibatasi untuk berkarya dengan cara bagaimana teknik media dan sebagainya. Mereka berkreasi menurut kreasinya masing-masing, sehingga muncullah berbagai macam teknik dipadukan, sehingga muncul teknik mix media atau teknik dengan berbagai media dan teknik. Nah, ini anak-anak salah satu contoh dari karya seni lukis yang menggunakan berbagai macam teknik. Kalau kita perhatikan, di situ ada teknik tempel, kemudian ada teknik yang tebal, plakat, kemudian juga ada yang tipis transparan, ya. Jadi yang digunakan berbagai macam teknik. Selanjutnya anak-anak sekalian, murid-murid kelas 9 SMP Negeri 1 Kerembung, kita bahas tentang alat dan bahan teknik kering. Alat dan bahan yang pertama yaitu pensil sebagai alat menggunakan teknik kering. Pensil anak-anak itu bermacam-macam seperti yang kita pelajari di kelas 8 kemarin. Jadi ada yang pensil B, ada pensil HB, pensil F, pensil H. Semakin tinggi B-nya itu akan semakin tebal. Kemudian kalau semakin tinggi H-nya sampai 6H itu semakin tipis. Alat dan bahan teknik selanjutnya yaitu adalah kerkul, ya anak-anak. Alat ini bahannya dari arang atau karbon, ya. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti pensil seperti ini di gambar ini, ada juga yang berbentuk batangan kotak, ada yang berbentuk silinder seperti pastel. Nah, kerkul sendiri bermacam-macam, ada yang bersifat light, itu agak terang, kemudian ada yang medium, tengah-tengah, kemudian ada yang dark, ya itu lebih gelap. Ini biasanya alat-alat ini biasanya untuk menggambar juga. Pensil warna, ini alat teknik kering yang sangat familiar sekali. Sejak kalian kecil itu sering menggunakan pensil warna, saya kira sudah banyak yang tahu, ya. Kemudian ada krayon, anak-anak. Krayon ini juga sering kalian gunakan sejak kecil, tapi ada yang khas pada krayon itu, yaitu krayon itu agak keras dan mengkilat. Karena apa? Karena mengandung lilin. Selanjutnya pastel. Anak-anak sekalian, pastel itu sebenarnya berbeda dengan krayon, ya. Kalau pastel tadi ada kandungan lilinnya, kalau pastel itu tidak, bahkan agak berminyak. Ini maka disebut dengan oil pastel, ya. Dan warnanya itu lebih ke pastel warnanya. Selanjutnya mari kita ulas alat dan bahan dengan teknik basah. Yang pertama, alat dan bahan teknik basah yaitu tinta bak, ya, atau disebut dengan tinta Cina. Sesuai dengan namanya, memang pertama ini populer di Cina, digunakan untuk melukis walaupun masih dalam bentuk satu warna. Bentuknya cair, anak-anak, bisa dipulaskan dengan kuas, juga bisa dipulaskan dengan pena. Bahan yang kedua dengan teknik basah yaitu cat air. Cat air itu ada dua macam, anak-anak sekalian. Ada yang berbentuk tube pasta, ya, jadi ditekan gitu akhirnya keluar catnya. Ada juga yang berbentuk padat, ya, sehingga ketika melukis perlu ditambahkan dengan air, seperti contoh gambar di bawah ini. Setelah cat air ada bahan cat minyak, oil color, ya, cat minyak. Dari kata saja sudah menggunakan bahan dasar pencampur minyak, ya. Sama dengan cat air, ada yang berbentuk pasta, ya, tube. Tapi kalau cat minyak itu
ada yang berbentuk kalengan ya, yang dijual-jual itu banyak sekali kita jumpai yang berbentuk kalengan. Bahan yang ketiga teknik basah adalah akrilik. Kemasannya sama dengan cat minyak, anak-anak, ada yang berbentuk pasta, ada yang berbentuk kalengan itu. Yang khas pada akrilik itu adalah catnya itu seperti mengandung karet ya, itu yang berbeda, sehingga akrilik kalau diterapkan pada kain biasanya lebih kuat. Setelah cat akrilik ada yang disebut dengan cat poster ya. Kalau di sekilas itu hampir sama ya antara cat akrilik dan cat poster, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi saya katakan akrilik itu ada sedikit kandungan seperti karet, tetapi kalau cat poster itu seperti ada kandungan minyak, walaupun itu bukan minyak ya, itu adalah gum Arab. Dari bahan-bahan cat tadi, cara penuangannya itu membutuhkan alat-alat ya. Di sini yang saya tampilkan adalah alat untuk cat air ya, bisa juga digunakan untuk cat akrilik, juga untuk cat poster juga bisa. Tapi yang khas pada alat cat air kuas itu adalah bulunya halus dan pegangannya pendek, dan biasanya ujung bulunya itu lancip. Sedang untuk paletnya berbentuk cekung, anak-anak. Berbeda dengan alat-alat cat air tadi, kalau untuk cat minyak paletnya itu rata ya, dan biasanya ada pegangannya. Sedangkan untuk kuasnya itu biasanya agak lebih kasar, dan biasanya bulu-bulunya itu berbentuk pipih dan pegangannya panjang. Ini ada alasan tersendiri kenapa kalau cat air tadi pegangannya pendek, kalau cat minyak itu pegangannya panjang ya, karena kalau cat minyak itu biasanya melukisnya itu secara langsung jauh. Ya, ini contoh-contoh bentuk-bentuk kuas ya, ada yang bentuk round, ada flat, bright, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam, sesuaikan dengan fungsinya, bentuknya, apa yang kita gunakan kuas dalam melukis itu. Kalau tadi ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik, ada cat poster yang penuangannya membutuhkan alat bantu menggunakan kuas. Nah, sekarang ini ada yang menggunakan langsung karena sifatnya semprot ya. Nah, ini menggunakan teknik spray. Teknik spray sendiri ada yang menggunakan cat yang sudah sifatnya kemasan ya, kemasan seperti pilok dan lain sebagainya. Kalau tadi spray yang catnya itu sudah kemasan dari toko, sudah ada dikemas tersendiri. Kalau contoh gambar ini spray yang menggunakan alat airbrush ya, paintbrush, sehingga untuk menyemprotkannya ini membutuhkan alat bantu yaitu kompresor, kemudian alatnya sendiri untuk menyemprotkan catnya itu. Bahasan selanjutnya anak-anak kita bahas tentang media ya, media tempat untuk melukis. Ada 3 jenis anak-anak media untuk melukis. Yang pertama adalah media yang bahannya dari hasil olahan. Yang kedua, media melukis yang bahannya dari bahan alam. Kemudian bahan yang berasal dari barang-barang fungsional yang sudah jadi. Bahan hasil olahan seperti kain, kertas, kaca, papan triplex, papan besi, dan lain sebagainya. Untuk bahan alam itu bisa menggunakan media daun, media batang pohon, media kulit kayu, bambu, batu, telur, badan, itu merupakan bahan-bahan alam yang bisa menjadi media melukis. Kemudian dari bahan barang yang fungsional yang sudah jadi, contohnya adalah kita bisa melukis pada guci, pada topi, pada almari, ada yang dilukis di jalan raya, kemudian ada yang melukis di rumah, baik di gentengnya, temboknya, jendela, ada juga yang bisa melukis di media sepatu, payung, botol, dan lain sebagainya.
Dari berbagai bahan tersebut, anak-anak, kita perlu membahas khusus tentang kertas ya. Kertas itu bermacam-macam yang bisa digunakan untuk melukis. Ada yang kita kenal dengan kertas Manila, kertas BC, atau orang menyebut kertas BW. Teksturnya itu halus, agak licin. Manila ini cocok untuk kita gunakan dari bahan cat poster, cat akrilik, itu cocok untuk Manila. Kemudian ada kertas Canson, nah teksturnya ini halus ya. Ini cocok sekali kita gunakan untuk melukis cat air. Ada lagi kertas Padalarang ya. Wah, ini Padalarang itu tipis, warnanya itu agak kusam ya. Kalau kita gunakan untuk membuat sket, menggambar dari pensil atau arang, itu cocok sekali. Ada lagi bahan kertas linen. Linen itu bertekstur, dan kalau bertekstur ini sangat cocok, ideal itu untuk pensil warna ya. Pensil warna kalau menggunakan Manila itu kurang cocok. Ada lagi Concord ya, ini hampir sama dengan linen, cocok untuk pensil warna. Kemudian kertas karton ini lebih cocok kita gunakan untuk kita menggunakan bahan dari pastel ya, bahan melukis menggunakan pastel karena warnanya agak abu-abu kecoklatan dan juga agak lunak dan tebal. Setelah kertas, ada lagi bahan yang sangat populer terutama ketika masa Renaissance dulu ini, yaitu bahan kain. Kalau kita sebut itu kain kanvas ya. Kain ini yang dibentangkan pada spanram dan kemudian diberi pelapis cat agar tidak terlalu menyerap cat. Pada kanvas saat ini umumnya dibuat dari bahan dasar dari katun dan linen. Ya, selesai sudah anak-anak sekalian bahasan kita tentang teknik-teknik melukis, bahan melukis, kemudian alat melukis dan media-media melukis. Saya kira sudah paham. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke Pak Maksum, oke ya. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak sekalian, kita tutup penyampaian materi kali ini. Jangan lupa selalu semangat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.